Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitri, mahasiswa Universitas Sumatera Barat dengan NIM 211061201136, menyampaikan hasil rangkuman materi tentang pembelajaran aspek hukum dalam bisnis. Bab 1. Hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tujuan hukum dan sumber hukum. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum materi dan sumber hukum formal. Kodifikasi hukum, pembukuan hukum dalam himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum perdagangan. Kaidah atau norma. Norma hukum adalah kaidah hukum sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia bersikap di dalam masyarakat. Peraturan ini digunakan supaya kepentingan orang lain terlindungi. Ekonomi dan hukum ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait, yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dia alokasikan. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas dan hukum fungsional. Bab 2. Subjek dan objek hukum serta hak dan kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum adalah pendukung dan hak kewajiban, merupakan individu, orang, dan badan hukum dari organisasi, badan, dan perusahaan. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Ada baiknya kita memberi sebuah contoh. Contohnya, Budi memiliki sebuah mobil. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanspretasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Bab 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta sistematika hukum perdata yang berlaku. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah Perdata Barat Belanda yang awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sejarah singkat hukum perdata. Saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejauh hukum perdata Eropa. Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa kontinental, berlaku hukum perdata Romawi. Di samping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat, diterimanya hukum perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, keadaan hukum di Eropa kacau balau, di mana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. Pengertian dan keadaan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, hukum perorangan. Kedua, hukum keluarga.
Ketiga, hukum harta kekayaan. Bab 4. Dasar hukum dan azas-asas perikatan serta wan prestasi dan hapusnya perikatan. Pengertian dasar hukum yaitu ketentuan peraturan perundang-undang yang melandasi penerapan suatu tindakan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya. Azas-azas dalam hukum perikanan. Dalam pasal 1233 KUHP, bunyi pasal 1233 KUHP Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Wan prestasi dan akibat-akibatnya. Memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada suatu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Hapusnya perikatan karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, pembatalan, berlaku syarat batal, lampau waktu atau kadaluarsa. Bab 5. Perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Bargerlich Witbook atau BW. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. Perjanjian konsensulilan, perjanjian sepihak, dan perjanjian timbal balik, perjanjian konsensuil, formal dan real, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat syahnya. Di dalam pasal-pasal 1320 KUHP mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecaka syarat syahnya perjanjian untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, saat lahirnya perjanjian. Saat lahirnya perjanjian, teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan. Bab 6. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Berlakunya hukum dagang. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa tahun 1000 sampai 5000 di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Ternyata tidak menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan. Hubungan pengusaha dan pembantunya, yaitu membantu dalam perusahaan dan membantu di luar perusahaan. Pengusaha dan kewajibannya, yaitu membuat pembukuan dan mendaftarkan perusahaannya. Bab 7. Bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, yaitu perusahaan perseorangan, badan usaha berbadan hukum, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha yang bukan berbadan hukum. Perseroan terbatas yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggota. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Ciri-ciri yayasan yaitu eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia. Pengakuan yayasan sebagai hukum belum ada dasar yuridis yang tegas. Badan usaha milik negara atau biasa disingkat dengan BUMN memiliki ciri-ciri yaitu kekuasaan penuh di tangan pemerintah, sumber pemasukan negara, segala risiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, produknya dibutuhkan masyarakat. Bab 8. Dasar hukum wajib daftar, yaitu perusahaan menerangkan bahwa tujuan dan sifat wajib daftar merupakan perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan serta kewajiban yaitu mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan, menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan, menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha, terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Kewajiban pendaftaran. 1. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dengan daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau diwakilkan kepada orang lain yang memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran, yaitu pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi dan tempat kedudukannya. Hal-hal yang wajib didaftarkan. Apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas, apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian. Hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal. Bab 9. Dasar hukum HAKI. Pengertian HAKI adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat rekreasi tak mewujud dan intelektualitas. Prinsip hak kekayaan intelektual yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip sosial. Klasifikasi hak kekayaan intelektual yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang, hak indikasi. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yaitu dasar hukum tentang HKI berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Bab 10. Hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen HKI.
Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan sama halnya dengan merek dan paten. Hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Ada dua jenis paten, yaitu paten diberikan untuk invensi baru dan paten sederhana. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Bab 11. Hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Atas tujuan perlindungan konsumen, ketentuan pasal 2 UU 8/1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Antara lain asas manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Kewajiban pelaku usaha beretikat baik dalam melakukan kegiatan, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Larangan bagi pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 meliputi berbagai hal sebagai berikut. 1. Hal produksi atau perdagangan, hal menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan, hal pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, hal mengelabui atau menyesatkan, hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan, hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Tanggung jawab pelaku usaha yaitu wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sanksi. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu. Sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan uang prestasi. Bab 2. Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang anti monopoli yang
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkokolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilik saham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, terus oligopsoni. Bab 13. Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU serta sanksi. Hal-hal yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli yaitu Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 terdapat hal yang dikecualikan yaitu Pasal 50. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Perjanjian penetapan standar teknis, produk barang dan jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. Komisi Pengawas Persaingan atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Sanksinya yaitu diancam pidana serendah-rendahnya 1 juta. Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana dengan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Bab 14. Sengketa dan kemungkinan sengketa yang mungkin timbul dalam bidang ekonomi, disertai cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium bagi para pihak yang bersengketa setelah berproses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Cara-cara penyelesaian sengketa adalah melalui litigasi dan non-litigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Arbitrase berasal dari kata arbitare, Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. Perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi. Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya.
B. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.